Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya wanita pezina. Apa Allah Jalla Jalaluhu masih bisa memaafkan dan menerima saya? Saya bingung awal pertama yang harus saya lakukan untuk hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, mudanya umur 25 tahun, tiap malam minggu ke puncak mesum, banyak dosamu, calon neraka. Kata Allah, taubatan nasuha. Apa yang Allah kasih kalau kita taubat nasuha dari dosa-dosa kita? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, kuhapuskan semua dosa-dosamu. Masya Allah, terima kasih banyak kepada guru kita Ustadz Bakhir yang telah menyampaikan begitu banyak Ustadz di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan hormat, sebelum dan langsung saja kita sambut, inilah dia acara selanjutnya, yaitu guru kita Ustadz Abdul Somad sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sambut dengan takbir, 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 sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Guru-guru kita, alim ulama, ceri pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rajulani, ada dua orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaihi, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaihi, berpisah pun karena Allah. Doakan supaya saya dan Ustadz Mahir termasuk dalam golongan ini. Ainal mutahabbuna bijalali, nanti di akhirat di padang mahsyar ada orang-orang yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku, bukan berkasih sayang karena kaya, bukan berkasih sayang sama-sama harta banyak, bukan berkasih sayang karena ada kepentingan dan jabatan, bukan berkasih sayang karena satu partai, tapi berkasih sayang karena sama menolong agama Allah. Malam ini kita semua datang ke masjid ini tidak ada kepentingan materi dunia apapun, betul? Semua datang kemari, saya tengok balehonya, judulnya menyatukan hati. Baju kita tak sama, suku kita tak sama, topi kita tak sama, nasib kita tak sama, tapi ada satu titik yang menyatukan kita, yang membuat kita sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ainal muta'abbuna bijalali, mana dulu orang yang berkasih sayang karena aku, kata Allah, azilluhum tahta zilli, aku mau beri mereka naungan di bawah singgasanaku. Yauma la zilla illa zilli, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan aku. Tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Yang selalu pakai jubah, pakai gutrah kain pun tinggal gutrahnya, betul? Yang pakai sorban tinggal sorbannya. Maka tempat kita bernaung hanyalah kesatuan hati karena Allah. Perlu menata hati, jangan sampai pecah hati, jangan sampai sakit hati. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya yang hadir malam ini pastilah karena hatinya sudah tersentuh karena sentuhan sibghatullah, sentuhan Allah Subhanahu wa taala. Kain yang putih kalau sudah dicelup dengan kain dengan warna kuning menjadi kuning semuanya. Benangnya kuning, lekukannya kuning, sibghatullah.
Yang paling baik adalah Sibghatullah. Makanya bagus dikasih nama anak. Siapa nama anaknya? Sibghatullah. Apa artinya? Enggak tahu, ustaz yang ngasih. Celupan Allah Subhanahu wa taala. Berubah warnanya. Dulu musyrik, dulu kafir, dulu ingkar, dulu tak mau ke masjid. Tapi setelah hijrah hatinya lembut. Tadi saya lihat yang parkir di bawah itu motor-motor anak-anak geng. Saya ngelihat aja tertarik ngelihat motor. Siapa yang punya ini? Anak-anak muda. Mudah-mudahan enggak hilang. Kalau masih ada rasa takut kepada manusia, takut kehilangan harta benda, sulit kita untuk bersama, betul? Ini panitianya, semuanya, pastilah ini semuanya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hari ini yang ngundang saya diperiksa loh. Mudah-mudahan masjid ini tak kena periksa. Hah? Lawat jangan lawat, gak usah dilawat, ngamuk aja. Bisa kita lanjutkan? Di antara 7 yang mendapat naungan di padang mahsyar itu adalah rajulun tasaddaqa, seseorang yang bersedekah bisadaqatin fa'akhfaha, tapi disembunyikannya. Sampai kapan? Hatta la ta'lamu shimaluh ma anfaqat yaminuh. Tak tahu tangan kanannya, tak tahu tangan kirinya apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Oh, pantesan kemarin orang-orang yang sedekah itu tangan kirinya masuk kantong terus, supaya jangan sampai tahu apa yang diberikan. Ini makna kiasan, makna kiasan. Makanya banyak orang-orang kaya itu tolong di dinding tulis hamba Allah. Bapak enggak mau tulis nama, jangan tulis nama saya, buat hamba Allah. Bapak mau ngasih berapa? 5.000. 5.000 hamba Allah, hamba setan ya. 50 juta untuk biaya kampanye, 500 miliar untuk dunia. Giliran masyhur, semua orang tahu tentang Abu Dihdah. Ambil sumur yang ada di depan Masjid Nabawi, ambil sama kebun-kebun kelapa, kelapa pula, ambil sama kebun kurmanya Abu Dihdah. Ada yang menyumbang 600 batang korma Abu Talha. Ada pula Utsman bin Affan yang wakafnya sampai hari ini tegak di Masjid Nabawi, tegak di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu menunjukkan yang bersedekah namanya disebut juga hukumnya boleh. Kira-kira kalau ada orang Bogor ini yang pelit, mungkin tak masjid tegak berdiri cantik seperti ini? Mana mungkin. Saya begitu masuk ke dalam terpukau melihat kubah, melihat lampunya. Begini ramai orang, bisa pula sejuk suasana. 3 kipas di belakang. Masya Allah, tabarakallah. Senang tak melihat masjid ini? Bahagia tak ada dalam masjid ini? Saya awal-awalnya tadi senang, bahagia sebelum dapat kertas ini. Sesudah dapat ini, rupanya utang 3,5 miliar. Tempat wudhu 325 juta, tangga defabel 175 juta, waterproofing dan penutup lantai 350 juta. Yang tak sanggup mendengar, bagus kalian keluar daripada naik darah tinggi. Bisa saya lanjutkan? Kubah 3 biji 150 juta, ruang serbaguna 1,7 M, menara masjid 450 juta, pagar dan pintu gerbang 375 juta, penghijauan 225 juta, genset cadangan. Saya mencari-cari yang 5 juta tak ada. Genset cadangan 50 juta. Gimana? Masih senang berada di masjid ini? Tak sama macam tadi suaranya. Senang di sini, senang. Utang 3,8, senang. Itulah maka orang Islam perlu punya bisnis. Apa bisnisnya? Kani resto. Minumlah Kani resto. Rasakan sensasi minum Kani resto.
kunjungi sekarang juga, hubungi Kani Resto Official. Anda ingin tahu rasanya amazing, datanglah ke Bogor, cari Kani Resto. Wahai pemilik Kani Resto, tolong kau lunasi hutang masjid ini. Takbir. Saya tak ada minta royalti, tak ada minta, tapi kalau nanti berhasil bisnismu ini, bayar aja ini. Setuju? Jangan untuk orang kalian setuju, bisnis kalian banyak yang kaya-kaya ini. Da'u mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian. Yang sakit-sakit apa kata Nabi? Da'u mardakum bisadaqah, obati dengan yang tak sedekah sampai mati kalian tak dapat. Makanya ada orang tua-tua dulu mengatakan sedekah tolak bala. Sadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'. Sedekah menolak mati su'ul. Jangan kalian sangka kalau terkenal itu selamat dari su'ul khatimah. Ini walaupun terkenal belum tentu selamat dari su'ul khatimah. Mak ditunjuknya pula muka gua. Tapi ujung-ujung didoakannya. Kita doakan Ustaz Somad mati husnul. Amin kata jamaah. Untung minum Kani Resto. Sejuk hati kita dibuat. Kalau tak percaya kalian minumlah. Nah, kita semuanya berharap mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Bagaimana cara mendapatkan husnul khatimah? Berdoa sudah, istiqomah sudah. Ada satu hadis Nabi mengajarkan bagaimana dapat husnul khatimah. Shadaqatus sirri tadfa'. Enggak bangun-bangun, mati. Disenggol orang sedang tawaf, jatuh. Inilah kematian yang paling mulia, tidak bisa direquest. Dalam Masjidil Haram, di tanah Arab, sedang ihram, dalam salat, sedang wudu, di sujud terakhir, tempat paling dekat dengan Allah. Ingin nggak mati seperti ini? Ini sekarang banyak anak muda mati sedang sakau. Kemarin ada berita kepala desa mati di mobil habis berhubungan, maaf beribu maaf, habis berhubungan intip. Satu kampung malu. Atu-atu umur 70 tahun, kakek-kakek mati di lokalisasi habis makan pil obat kuat. Kap 70 diisi minyak pesawat, meletup. Mampus. Oleh sebab itu maka kita selalu minta, ya Allah selamatkan kami dari su'ul khatimah ini ya Allah. Nah, anak muda bukan ulama, bukan ustaz bisa mati husnul khatimah. Datang orang ke rumah emaknya bertanya, Bu, ya anak ibu itu apa amalannya? Anak saya biasa aja, bukan ulama dia. Kenapa dia bisa husnul khatimah meninggal di belakang makam Ibrahim dalam keadaan ihram? Saya nggak tahu. Seminggu setelah meninggal datang janda membawa anak kecil ke rumahnya. Ditanya, kenapa kamu? Ada hubungan apa dengan anak saya? Anak ibu setiap gajian, sebagian gajinya membelikan makanan, pakaian untuk anak-anak janda ini. Makanya nanti kalau ada suami ibu meninggal, seminggu sesudah itu datang janda. Itulah tanda husnul khatimah. Mulai pucat ibu-ibu itu. Dia menyantuni anak yatim. Terus ditanya, kau siapa? Aku janda, single parent, yang mengasuh dan membesarkan anak-anak ini. Dia tidak ulama, dia tidak terkenal macam Ustaz Mahir Tuailibi, tapi rupanya dia dikenal di langit. Berapa banyak orang yang kenal di bumi, masyhur, viral di bumi, tapi tak dikenal malaikat di langit. Emang dia aja yang bisa ngomong gitu. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikenal di bumi dan dikenal di langit.
malu tak kita ketika foto kita, gambar kita, kain kapan kita dibawa malaikat penjaga pintu langit, dibawa, siapa ini kata dia, siapa ini, tak kenal dia. Malu tak kita? Malu. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, ibu rumah tangga, bukan yang masuk TV, bukan ustazah yang viral, tapi tiap pagi, tiap petang nama dia dilihat malaikat naik dan turun. Kenapa? Karena dia solawat, bersodakoh. Dikit aja sedekahnya. Apa kata malaikat mendoakan dia? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah ini beri dia ganti. Amin. Tak perlu diaminkan pun makbul, karena doa ini doa malaikat. Malaikat itu doanya perlu diaminkan, makbul. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, beri dia ganti. Siapa yang tak bersedekah, ada juga doanya. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah, binasakan dia. Nah, ini udah dikutip sedekah? Belum? Udah dikutip. Itu DP-nya. Mana kotak-kotak? Sorban, majukan sorban. Kalau sorban hitam mereka tak nampak, sorban merah nih kembangkan, biar keluar duit warna. Jangan hitam 2000 perak. Ini sorban yang panjang, bawakan ke sana, kardus, tong sampah semua bukakan. Minta orang anak muda yang amanah, tapi tolong kalian balikkan nanti ya. Masya Allah, tabarakallah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bu, ibu naik, ku tengok yang di atas ini tenang-tenang aja mereka, senyum deh, tengok-tengoknya ke bawah. Mudah-mudahan orang ini tak naik ke atas, kata dia. Naik cepat, sebelum permisi mereka ke kamar mandi kencing. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dah berapa lagu dah? 2, tak juga keluar duit, kita tambah 3. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairana. Dah isikanlah, masukkan sama dompet-dompetnya sekalian. Tapi kalian ambil SIM STNK, nanti balik tangkap polisi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang bersedekah ini diberikan Allah berkah rezekinya. Anak-anaknya dijadikan menjadi penghafal Quran.
keluarganya dijadikan sakinah mawaddah warahmah, dijauhkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah, bisnisnya untung berlipat ganda, dijauhkan dari santet, istrinya solehah, suaminya sholat, tapi yang tak bersedekah, tengoklah besok. Kita nakut-nakuti, tengok aja lah. Ada seorang laki-laki kaya, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak. Datanglah kawan tahu, ini rumah ini 5 miliar belum lunas, mobil itu yang sana tuh 2 miliar. Nanti kalau udah lunas saya insya Allah zakat. Tak usah pun kalian datang, saya serahkan. Pergi sana. Yalah Pak. Akhirnya pulanglah abang ini. Hari berganti musim berubah, tak sampai setahun Bu, nggak sampai setahun guys. Apa yang terjadi? Tiba-tiba si bapak yang angku dan sombong tadi datang. Alhamdulillah datang dia. Itu dek, terus ke sana. Udah. Itu yang berdiri itu, tengok mukanya masih cerah. Cerah berarti duit belum keluar. Kalau yang di sini udah begini aja deh. Cepat losat balik aja. Akhirnya datang bapak itu tak sampai setahun. Alhamdulillah. Datang dia masuk dia ke dalam, adik. Ya Pak, silakan Bapak kalau mau bayar zakat silakan. Gini deh, ada nggak zakat untuk saya? Tak sampai setahun Bu. Rupanya begitu harta zakat nih kalau disimpan-simpan cepat binasanya. Tolong bawa apa itu ke sini, bungkusan itu sini. Saya mau raba-raba di dalam. Kira-kira kalau pejam mata duit berapa yang terambil? Saya mau ngetes orang Bogor nih hebat nggak sedekahnya. Macam ngambil undian umroh. Lihat, tidak ada yang ngasih 5.000 tetap masuk surga. Dalilnya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita pula ditanduknya. Apa maksudnya dibukakan ini? Nanti kita transfer banking. Jadi masalah sedekah ini, duit itu jangan disimpan. Duit itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Pagi-pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Kalau tak dapat kata Allah, mungkin dapat. Tidak. Makanya kalau sudah cerita sedekah, Allah pasti cerita kami. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bayar zakat. Jangan lupa bayar zakat. Bolehkah membayar zakat untuk pembangunan masjid 3,8 miliar? Hebat orang Bogor nih. Bisa pula dia jawab. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ambali, zakat tak boleh untuk masjid. Zakat itu untuk fisabilillah. Asnafnya 8. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafi qulubuhum wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Tak ada di situ untuk masjid. Tapi katanya ada ustaz yang membolehkan, boleh bayar zakat. Ini untuk 3,8 miliar nih boleh zakat untuk ke sini. Pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606 Hijrah. Nama kitab Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib. Kata beliau, fisabilillah itu tidak hanya perang, tidak hanya untuk beli granat, bukan hanya untuk beli tank membebaskan Palestina dari Israel. Mudah-mudahan tentara Israel mati semuanya. Wah, kalau di semua salah amin Palestina kuat, amin. Pas ngasih duit 2.000 perak. Bukan hanya untuk beli granat, beli senapan, beli AK-46, tapi juga semua jalan mengagungkan Allah. Subulullahi katsiratun, jalan mengagungkan Allah itu banyak, termasuk membangun masjid. Bulan ini enggak, nah kenapa enggak dapat? Karena semua zakat sudah diserahkan ke masjid.
mati tegak saya. Didoakan anak-anak fakir miskin, matilah somad gitu. Fakir miskin tetap dapat, tapi sebagian boleh disalurkan ke masjid. Saya terus terang senang saya kalau ceramahnya anak-anak muda, senang saya, bangkit semangat, takbir. Mana anak muda ini duitnya tak ada. Aduh, hidup pun subsidi. Mau berangkat minyak res, putar ke atas baru ke masjid. Sampai di masjid balik dorong. Sepele kali Ustaz somatnya sama anak muda, kecuali anak muda Bogor. Anak muda Bogor ini banyak duitnya, betul? Kalau betul kata dia itu berarti udah banyak masuk duit. Tapi kalau kata dia amin, nantilah itu. Kita doakan mereka jadi entrepreneur, businessman, orang kaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cari duit dengan cara mengembalakan kambing. Kambing orang Makkah digembalakan, dibesarkan, kasih makan, bawa balik ke kandang dapat duit. Nabi Muhammad itu bukan minta. Nabi Muhammad itu entrepreneur. Ayahnya meninggal namanya Abdullah, ibunya Aminah meninggal umur 4 tahun, dia kecil. Ayah tak ada, mak tak ada, tinggal di rumah kakek meninggal, tinggal di rumah paman namanya Abu Talib. Istri Abu Talib namanya Fatimah. Nama anaknya Ali macam saudara kandung. Banyak saudara ayahnya, ada Abu Lahab, ada Hamzah, ada Abbas. Tapi yang paling enak tinggal di rumah Abu Talib. Abu Talib miskin, anaknya banyak. Makanya ketika meninggal Fatimah, istri Abu Talib, menangis. Nabi, apa kata Nabi? Ketika anak-anakmu tak berbaju, bajumu kau kasih untukku Fatimah. Makanya anak kesayangan dia pun dia kasih nama Fatimah. Sayyidina Ali luar biasa, emaknya Fatimah, bininya Fatimah, istrinya Fatimah, anak Nabi, emaknya pun Fatimah. Tak sempat Nabi dapat kasih sayang Aminah. 4 tahun usianya, sedang rindu-rindunya, sedang sayang-sayangnya, balik dari ziarah ke makam Abdullah, meninggal Aminah di tengah perjalanan pulang. Kasih sayang dari mana dapat Nabi? Dari istri Abu Talib bernama Fatimah. Ketika aku tak berbaju, kau kasih aku baju. Ketika aku lapar tak makan, kau kasih aku makan. Makanya luar biasa kasih sayang ini. Kita ajarkan ke anak-anak kita kasih sayang. Dengan kasih sayang dia nanti pun akan mampu berkasih sayang. Saya bangga tadi di bawah anak-anak muda yang mengatur dari kaca parkir-parkir itu anak muda. Di bawah anak muda, di tangga anak muda, di atas pun anak muda. Inilah yang akan membangun masjid di masa akan datang. Mereka inilah yang akan membuat tablik akbar. Kami ini sudah tua, nanti akan mati dimakan cacing tanah. Mereka yang akan memperjuangkan. Tapi kita tiru bagaimana Nabi hidup mengembalakan kambing. Setelah usianya mapan, tidak lagi gembala kambing, tapi membawakan barang-barang dagangan bisnis. Siapa punya barang? Khadijah orang kaya. Khadijah itu kalau sekarang wanita karir, macam ibu-ibu lah yang kaya-kaya. Cincin emas, gelang besar, rantai besar, subang besar, anting besar, duit banyak. Khadijah orang kaya, duduk aja. Orang kaya itu tak perlu cari duit, duduk aja, duit itu datang sama dia. Barang dagangan laku. Cuman kalau anak muda ini yang bawa, lakunya luar biasa. Kalau yang biasa bawa 10, 20, tapi kalau ini laku. Lama-lama Khadijah penasaran, siapa yang bawa barang ini kok laku terus? Mana orangnya? Tengok. Siapa nama laki-laki yang selalu bawa barang ini? Kalau dia bawa pergi ke negeri Syam, laku terus. Mana orangnya? Akhirnya staf Khadijah membawa, ini orangnya. Datanglah Nabi Muhammad, ditengok sama Khadijah. Begitulah kalau anak muda ganteng yang melakukan membawa bisnis dagangan, laku dia kan.
Maka nanti kalian minta endorse lah ini sama Ustadz Maher buat pas dia megang sini minum. Jangan, saya tak percaya orang. Kalau saya minum ini tengok orang, makin kurus sok minum nih kata dia. Islam ini produk yang bagus, yang mahal, tidak laku karena bintang iklannya tidak menarik. Betul tak cakap saya ini? Kalau adalah suplemen susu menggemukkan badan, saya yang mengendorse. Minumlah susu ini 3 kali sehari, berat badan Anda akan normal. Tengoknya tak usah lagi kita beli gitu. Macam mau mati bintang iklannya kita tengok. Oleh sebab itu maka tampillah anak-anak muda seperti tampilnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laku barang dagangannya, hebat entrepreneurnya, semangat bisnisnya. Nabi ketemu Khadijah itu bukan waktu tablik akbar. Nabi ketemu Khadijah itu bukan saat pelatihan belajar bahasa Arab, tapi pertemuan dalam usaha bisnis. Saya doakan kalian ketemu dengan kalian anak lajang, anak gadis ketemunya pas membangun usaha bisnis. Jadi kalau ketemunya pas bisnis, tentu maharnya kaya, megah, mewah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 1000 sak semen tunai. Setuju nggak? 1 sak semen berapa di Bogor sekarang? 45.000. Kalau 100 sak semen, mahar punya kalian apa punya mereka? Punya mereka. Ini sekarang anak-anak muda ini modal dengkul aja. Pak, aku ingin membahagiakan anakmu dunia akhirat. Apa maharnya? Surat Ar-Rahman. Makan kau lah itu kata bapaknya. Bukan berarti mahar mengajarkan Al-Quran itu tidak baik. Nikah yang paling bagus adalah aisaruha, nikah yang paling murah, yang paling ringan. Mudah-mudahan ibu-ibu calon mertua ini lapang dadanya sehingga calon menantu ini turun mahar rendah. Bu, siap tak bu menerima mereka ini dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman? Kalau di tempat lain pas saya pancing gitu, bu, siap tak menerima mereka anak-anak muda yang soleh ini? Siap, kata mereka. Rupanya di Bogor tak main. Siap bu? Tak. Coba aja datang. Makanya kalian harus kaya di Bogor ini, tak sama macam tempat lain. Maukah ibu menerima mereka, meminang anak ibu dengan surat Ar-Rahman maharnya? Tidak ada. Jadilah kalian. Ya, betul. At-tajiru saduqul amin, pedagang yang jujur, amanah. Ma'an nabiyyin, dia akan mati nanti disatukan dengan para nabi. Wasiddiqin, bersama siddiqin orang jujur dan benar. Wasyuhada, dia akan bersama dengan orang mati syahid. Wassalihin, dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Makanya besok pagi yang punya ruko, jaga tokonya sebelum sholat subuh sudah buka. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan umatku ini berkah pada waktu pagi. Berkah itu terbang seperti burung. Mana yang pertama kali membuka usaha, di situ dia akan hinggap. Makanya ada ungkapan orang kita, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Dulu begitu, sekarang rezeki dipatok ayam, diterkam musang, dilarikan kucing. Habis, tak dapat apa-apa dia. Oleh sebab itu bangga kita melihat ulama-ulama kita. Coba tengok ulama-ulama tu, Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin, Syekh Ali Jum'ah, jubahnya 3 lapis, jubah dalam, jubah luar. Ustaz Maher malamnya aja yang tak 3 lapis jubahnya, biasa 3 lapis. Pakai gini, pakai sorban, pakai burdah, pakai hutrah, lengkap semua. Itu menunjukkan kain mereka banyak. Sekarang ini banyak perempuan tak berkain. Itu ibu-ibu yang pakai cadar itu menunjukkan dia kaya, kainnya banyak. Kain tutup bawah, kain tutup atas, kain tutup ini, kain tutup ini. Yang tak bercadar tak banyak kainnya. Malah yang di luar sana tak berkain sama sekali.
Oleh sebab itu maka beda manusia primitif dengan manusia modern adalah terletak pada pakaiannya. Kalaulah semakin terbuka, semakin modern, semakin tak pakai baju, semakin modern, maka monyetlah yang paling modern. Betul? Wah, ini makin banyak yang membuli saya ini. Saya sebetulnya ceramah ini udah agak-agak lembut kemarin, tapi di panel dengan Ustaz Mayan ini terpancing balik. Kemarin itu udah agak-agak lembut saya. Siapa yang melihat bahwa baju itu peradaban, maka semakin tidak berbaju semakin modern, maka berarti monyetlah yang modern. Kan lembut tuh kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal kalau diamalkan, dilaksanakan setelah kita mati putus. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ada di sini orang yang selalu mengamalkan surat Yasin? Ada. Setelah meninggal putus. Kalau ada di antara ibu-ibu yang rajin baca Yasin, habis mati muncul dia baca Yasin, lari kawan-kawan itu semua, hantu gitu. Ada di antara bapak rajin salat doa, pagi doa, malam tahajud, meninggal lanjut apa putus? Putus. Idza matal insan, riwayat Muslim, kalau manusia mati inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus. Mana dia yang tak putus? Shadaqatun jariyah. Makanya orang mati itu kalau ditanya malaikat, orang mati, ya, kalau kau dikasih umur hidup lagi seketik saja, semenit saja, hai orang mati, kalau kau disuruh hidup lagi, kau mau apa? Tak ada orang mati mengatakan, kalau kau dikasih hidup sebentar mau apa? Fa'as-saddaqa, aku mau bersodaqah. Saya dengan mata kepala saya sendiri melihat nyata di Mesir ketika dibukakan karung-karung beras oleh relawan, dibuka karung beras, disitulah saya lihat ibu-ibu orang Mesir itu membuka gelangnya, cincinnya masuk ke karung-karung beras dikirim ke Palestina. Ternyata bukan seperti hadis tentang Nabi khutbah. Apa kata Nabi? Tasaddaqna, hai para perempuan, waktu Isra Mi'raj ku tengok kalian paling banyak masuk neraka. Sumbang pintu neraka itu dengan sedekah. Langsung Bilal bin Rabah membuka kain, Abu Hurairah membuka penuh. Ternyata bukan cuma di hadis, mata kepala saya sendiri melihat mereka membuka. Maka ibu punya uang beli cincin, punya uang beli gelang, punya uang beli subang, punya uang beli rantai, punya uang gelang kaki, penuh lemari di dalam emas. Datang malaikat maut, mati. Kira-kira emas yang banyak itu siapa yang ngambil? Suami mengambil untuk modal kawin lagi. Tengoklah bu, puas lepas senyum mereka kan. Dia tak tahu bininya nengok di atas. Awas kau balik nanti. Besok pagi, adek, mana teh manis abang? Buat aja sendiri. Pantasan mata abang tajam melihat cincinku ya. Rupanya udah kau tembak-tembak. Ibu kalau mau ngetes nanti malam jam-jam 12, jam 1 pura-pura mati. Mas, langsung jam 1 ibu mati, jam 2 pelan-pelan dicabut. Pas dia sedang mau mencabut itu, nah disitulah ibu pegang tangan dia. Belum mas. Tapi yang ini tak bisa lagi kalian pakai, udah bocor. Tapi yang lakinya tak datang bisa kalian tes lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta tinggal, cincin tinggal, uang tinggal, rumah besar dibangun 2 hektar, tinggi 4 lantai, setiap lantai ada kamar mandi, keramiknya dari Spanyol. Mati. Tinggal. Bapak yang cari rezeki pontang-panting sampai enggak sholat, sampai enggak puasa, sampai enggak zikir, sampai enggak baca Quran demi untuk rumah besar, mobil mewah, mati
tinggal. Rumah itu tak sempat kalian diami. Ditengok pagi, ditengok petang, ditengok sore, ditengok malam, mati kalian tinggal. Habis rumah itu ditempati mereka dengan brownies, berondong manis. Sore-sore jalan-jalan mereka dengan anak muda, umurnya anak muda. Sore-sore keliling Bogor. Kecepatannya biasa aja, 30 km, pegangannya 130. Suaminya brownies yang baru itu nanya, dek, memang bini tua tapi dipanggil adik juga. Dek, mana makam suamimu yang pertama dulu? Pakai kaki ditunjuknya, tuh sana. Tak bisa lagi nunjuk pakai tangan, saking kuatnya pegang. Kalian pikir tak tahu aku apa yang ada di hatimu? Insya Allah yang ngaji ini udah baik-baik, ya kan Bu? Nah, ibu, kecuali ibu-ibu yang ada di sini. Begitu rumah besar itu kalian tinggalkan meninggal, apa kata mereka datang menjumpai Ustadz Mahir Tuwailibi? Ustadz, rumah yang besar itu aku wakafkan untuk Ma'had Tahfiz Al. Yang 875 dibagi, dicabi-cabi, STNK BPKB dibawa kantor Samsat, mobil motor habis semuanya. Apa yang kau bawa mati? Itu yang 5.000 perak tadi. Rumah tinggal, cincin tinggal, mobil tinggal, 5.000 lah yang kau bawa mati. Dikepit lah waktu di alam barzah, dikepil duit 5.000. Datang malaikat mau belangkung kau pakai martil. Kata malaikat Mungkar Nakir, gimana kita bantai tak nih? Tak usah lah, 5.000 perak, kasihan. Kasihan kali aku dengan 5.000 loh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tadi saya mulai tausiah jam 9.15, sekarang sudah jam 10. 45 menit ternyata kita sudah berlalu. Ternyata duduk dekat orang soleh itu tak terasa waktu begitu cepat berlalu, brother. Masya Allah. Mudah-mudahan bersama kita di Bogor ini, bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus. Tapi kalau utang tak lunas sampai habis tisu setengah kotak, ya Allah, utang 3,8. Saya yakin kalau dibuat iktikaf, yang paling kuat menangisnya mengalahkan tangisan di Azikra Sentul. Sinilah paling khusyuk di sini. Buat situ besar-besar, hutang masjid 1,8. Ya Rab. Saya aja hampir menangis. Ini kalau saya peturutkan tak lanjut ceramah, saking kan sedihnya hati saya. Apa tak hancur berkeping rasanya? 3,8 miliar. Masya Allah. Rekamkan. Bagi jamaah sekalian, tolonglah masjid. Tak pula hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun jamaah berada, di luar negeri, di Hongkong yang sedang mencari nafkah, di Australia, di Eropa, di Amerika, kirimkan bantu kalian. Tengok ini 3,8. Coba tengok dekat-dekat. Tengok. 3,8. Mudah-mudahan kalian diberikan Allah kemudahan. Takbir. Kirim ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ayah kandung tak bisa menolong, wa sahibatihi, istri lari dari suami, wa bani, anak kandung 9 bulan 10 hari dikandung, disusukan 2 tahun, tak bisa menolong. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yuni. Karena waktu itu semuanya sibuk mengurus urusan masing-masing. Lalu di mana kita bernaung waktu itu? Di mana kita tempat bernaung waktu itu? Kullu mri'in ta'ata dhilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi nanti Bu, di padang mahsyar itu ada nanti orang yang Ibu tengok bernaung di bawah kertas gini. Gini. Itulah yang 5.000 tadi. Tapi ada yang naungannya triplek, nah itu 500.000. Santai dia triplek, kena hujan 2 hari gulung. Tapi ada yang slow aja dia di bawah.
Itulah mereka yang bersedekah 50 juta, semen-semen, ukiran-ukiran. InsyaAllah kita doakan. Mereka sudah bangun masjid, cuma orangnya rendah hati Pak Ustadz. Mantap. Ustadz Somad pernah bangun masjid. Berapa banyak video yang kalian tonton Abdul Somad peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tak bisa tolong semua, jangan tinggalkan semua. Tidak bisa bantu 3,8 miliar, jangan tinggalkan semua. Berapa yang bisa kau bantu, kasihlah. Kalau kau seekor gajah, bawalah satu batang kelapa. Tapi kalau kau seekor semut, bawa sebutir gula. Paham? Yang gemuk jangan tersinggung. Ustaz ini cerita gajah aja gitu dia. Oh, ikut ngaduk pasir sedekah. Nggak bisa ngangkat semen, udah tua Pak Ustaz. Senyum. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Nanti pas ada orang ngecat-ngecat, nyemen-nyemen, kau datang senyum aja. Itulah tausiah kita pada malam hari ini. Apa yang disampaikan Ustadz Somad tadi, menyambung yang disampaikan Ustadz Mahir Tuwailibi, menyatukan hati karena Allah dan berinfak bersedekah fi sabilillah. Ceramah saya tak banyak-banyak, 2 itu aja kalau diamalkan masuk surga kita insyaallah. Satukan hati karena Allah, jangan ada kepentingan walaupun sebesar upil. Janganlah kasih contoh upil Pak Ustadz. Walaupun sebesar ujung kuku, betul-betul lillah. Lillah, semua yang karena Allah akan berakhir juga karena Allah. Amin. Dan yang kedua, ada duit sedekah. Ibu ini banyak, nantilah sedekah nunggu anak kuliah. Makin anak kuliah makin banyak perlu duit. Nantilah sedekah kalau anak sudah nikah. Makin anak kuliah makin banyak perlu duit. Sedekah, sedekah, mulai sedekah, sedekah, mulai sedekah. Itulah tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan bubar dulu, masih ada menjawab pertanyaan. Habis jawab pertanyaan kita akan berdoa, karena inti dari majelis adalah mengaminkan doa. Doa kita akan diaminkan malaikat insyaallah. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, telah banyak tausiah diberikan ke kesempatan malam hari ini oleh Ukit Muhammad. Ya, dengan sebagai kami dari Masjid Al-Muttaqin memohon Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini peletakan granit terakhir Masjid Al-Muttaqin oleh Datuk Seri Ulama Setia Negara Ustadz Abdul Somad LC MA. Mudah-mudahan Masjid Al-Muttaqin makin berkah, makin ramai, makin makmur. Takbir. Masya Allah, luar biasa. Baik, seperti yang sudah dijanjikan para jamaah yang saya hormati, baik akhwat ataupun ikhwan, bahwa tadi sebelum Ustadz kita memberikan tausiah sudah ada perjanjian bahwa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Berarti kurang lebih 2 saja ya. Oke, kali ini pertanyaannya yang pertama langsung. Oke, Bas, boleh mau memilih silakan. Silakan Ustadz. Bagaimana kalau seorang muslim mengaku cinta Nabi tapi menolak ajaran syariat Islam untuk diterapkan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, istajibu lillahi walir rasul, jawablah seruan Allah dan Rasul. Idza da'akum, kalau dia memanggil kamu. Kalau Nabi manggil nyaut enggak? Kalau Nabi manggil nyaut enggak? Nabi mengatakan tegakkan syariat Islam tapi dia tolak. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kalau ada orang berkata, saya ayat
saya percaya, saya ayat zakat saya percaya, tapi ayat jilbab saya tak percaya. Apakah dia masih dikatakan Islam? Tidak. Saya ayat jilbab saya percaya, tapi ayat Isra Mi'raj saya tak percaya. Buka kitab Al-Fatawa Al-Kubra Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, tidak percaya kepada satu ayat saja dari Al-Quran, maka kafir, halal darahnya. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tak halal darah orang, tak boleh dipancung kepala orang kecuali melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh, hukum pancung. As-sayyibu zani, pezina, lempar batu sampai mati. 3, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan agama. Bukan berarti hanya murtad, ucapan, perbuatan, tindak tanduk, maka hukumnya murtad. Di Brunei Darussalam, orang yang menghina Nabi hukum wallahu a'lam. Seandainya seorang mu'alaf meninggal dunia, pakai bin apa? Ya pakai nama bin bapaknya ya. Tapi bapaknya tak Islam. Abu Lahab. Abu Lahab itu Islam apa tak Islam? Tak Islam. Tabat syada Abi Lahabi, anak Abu Lahab Islam, tapi ketika disebut namanya tetap bin Abi Lahab. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang bapaknya tak Islam, tapi namanya tetap pakai bin bapaknya yang tak Islam. Tetap pakai bin bapak yang tak Islam. Tapi tak perlulah kau sebut ini nama saudara kita ini Abdullah bin yang bapaknya yang tak Islam itu. Jaga juga lah perasaan dia. Itu tuh yang bapaknya di neraka jahanam itu, jangan. Jika ada seorang suami mentalak 3 istrinya lewat surat, apakah itu sah? Lalu tidak lama mereka rujuk lagi, tapi istrinya menikah lebih dulu dengan laki-laki lain. Hatta tangki azaujan ghairah. Kalau sudah talak 3, tak boleh kau rujuk kepada suamimu sampai kau nikah dengan laki-laki lain. Apakah sekedar akad saja? Hatta tazuqi usailatahu wa tazuqa usailataha, sampai kau rasakan manisannya, kau rasakan manisannya. Apa makna manisan? Sampai berhubungan kelamin. Bukan ecek-ecek nikahnya, bukan asal-asalan. Makanya kalian laki-laki harus ngerti dulu nikah. Ini 1 hari sampai tolak 5. Pagi kopi pahit, tolak 1. Sambal terlalu pedas, tolak 2. Terlambat makan siang, tolak 3. Belajar dulu baik, fikir-fikir baik-baik. Bagaimana kalau ditulisnya pakai surat? Ad-dalil idza tamal saqata bihil istidlal. Kalau mengandung ihtimal, kemungkinan entah dia entah tidak, tak ada saksi. Tapi saya waktu di Kudus yang diusir itu, saya datang ke sana karena niat awalnya mau penggalangan dana untuk pesantren autis, satu-satunya pesantren autis di Indonesia. Datang kalian ke Kudus, cari pesantren autis di Kudus. 120 anak, 40%-nya gratis karena tuh apa fakir miskin diusir, dicampakkan orang tua, tak sanggup merawatnya, dijaga mereka di sana. Itulah yang kita penggalangan dana. Salah satu cara penggalangan dananya dengan lukisan anak autis dijual. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Yang punya duit pergi datang ke Kudus, cari. Saya mengajar bertujuan mengembangkan bakat anak. Yang mau saya tahu, yang saya ketahui, ABK bukan anak buah kapal, anak berkebutuhan khusus, insya Allah ahli surga. Apakah mereka bisa menolong saya di akhirat nanti? Ada syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi. Ada syafaat malaikat, ada syafaat Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Ada syafaat manusia yang soleh, dan anak autis paling soleh karena dosanya tak ada. Anak autis mungkin boleh jadi anak-anak autis yang 120 itulah yang membuat Abdul Somad masuk surga. Makanya saya sampaikan waktu di Kudus, saya tidak masalah kalian tak kasih saya ceramah, tapi saya mau datang kemari adalah untuk membiayai penggalangan dana 120 anak autis. Hai kalian
kalian yang menghalang-halangi penggalangan dana ini, datang kalian kemari, cium 120 anak autis ini, karena kalau sampai mereka berdoa mengangkat tangan kepada Allah, mampus kalian semua. Doa mereka menembus pintu-pintu langit. Hai yang kemarin menghalangi anak autis tak dapat bantuan, pergi kalian sekarang juga ke Kudus. Kalau tidak, tengok hidup kalian ini. Tengoklah. Ustadz marah apa dendam? Enggak, supaya mereka husnul khotimah aja. Ayah saya alhamdulillah hafal bacaan solat, hafal doa-doa dan baca Quran juga bisa, namun beliau tak mau menjalankannya. Bagaimana Ustadz? Campakkan ke sungai. Engkar wa tu'minuna billah. 3. Maka ajaklah pulang dari sini. Papa, ayo sembahyang ya Pak. Jangan ajar-ajar saya. Kamu belum lahir, Papa sudah hafal. Iyalah, udah tua. Hai bapak-bapak yang belum juga sholat, ingat Pak, kau sudah bawa tanah. Malaikat maut mengintip kau 70 kali sehari Pak. Bangun kau pagi udah ditengok malaikat maut. Ya Allah, aku cabut, tunggu dulu kata Allah. Siang mau dicabutnya, tunggu dulu kata Allah. Petang cabutnya, tunggu dulu kata Allah. Sampai ajalnya tiba. 70 kali malaikat maut berkedip-kedip tengok kalian. Kalau bukan karena kuasa Allah tak akan hidup. Hai yang orang tua-tua, anak kalian sudah hijrah, anak kalian sudah pakai hijab, kalian belum juga salat. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Takbir. Jam 9 malam, zuhur, asar, maghrib, isya, dokternya pun tak salat juga. Karena kalau dia sedang menjahit nih, kalian pikir pakai mesin? Kalau sampai pas dia sedang menjahit, hayya 'alas shalah, semua tim kita istirahat, sholat lebih utama. Mati. Maka sholat maghrib sama isyaknya jamak takhir, tapi tidak pakai qashar. Jangan kosor, karena kosor itu syaratnya mesti musafir 89 km, musafirnya tak ada. Maka jamak takhir apa dulu? Tidak disyaratkan, la tustaratu fihil mualat, tidak mesti mualat. Zuhur dulu, isya dulu, bagus. Maghrib dulu, bagus. Kenapa maghrib dulu? Karena menjaga urutan waktu maghrib dulu. Kenapa isya dulu? Karena maghribnya numpang di waktu isya. Yang isya dulu betul, yang maghrib dulu betul. Bagaimana zuhur dengan asarnya? Dia qadha. Darurat tingkat tinggi. Nabi operasi mati. Ya, jangan besok. Nikah pun sekarang orang banyak yang tak sholat. Kau tak sholat tadi, nanti aja digabung, make upnya luntur. Awal nikah aja udah tak betul, gimana selanjutnya? Ambo binaan Ustadz Mahir, orang awam. Ada titipan pertanyaan, apakah kifarat bagi istri bersumpah menggugat cerai namun tak jadi karena berhenti didamaikan pihak keluarga, namun kesempatan diberikan ternyata diingkari, sehingga akhirnya benar-benar mengajukan khulu'? Nazar sama sumpah itu cara menebusnya sama. Bagaimana cara menebusnya? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Atau bebas mudah hamba saya, kalau tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, berpuasa 3 hari. Pilih yang mana? Puasa aja. Nampak betul tak berduit? Ustadz, ana minta doa disegerakan dapat jodoh nanti terakhir. Untuk Ustadz Mahir. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya wanita pezina. Apa Allah Jalla Jalaluhu masih bisa memaafkan dan menerima saya? Saya bingung awal pertama yang harus saya lakukan untuk
hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, mudanya umur 25 tahun tiap malam minggu ke puncak mesum, banyak dosamu, calon neraka. Kata Allah, taubatan nasuha. Apa yang Allah kasih kalau kita taubat nasuha dari dosa-dosa kita? Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum, kuhapuskan semua dosa-dosamu. Dosa dulu berzina, main judi. Dulunya saya pacaran buntingi anak orang sampai lahir anak zina, anak haram jadah. Tobat. Kalau kau tobat nasuha, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Allah hapus itu dosa-dosamu. Kedua, Allah kasih, aku masukkan kau dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi cemana Ustaz, dosa saya besar, saya berzina, Allah ampuni. Kenapa? Selama nyawa belum di kerongkongan. Jangan pula tobat udah mau mati baru tobat, baru enggak diterima. Jadi Fir'aun laknatullahi alaih itu mengakui Rabbnya Musa alaihi salam, ketika nyawa sudah di kerongkongan Allah tutup pintu tobat. Jadi mumpung lagi sehat, kita awak pun banyak dosa, kita semua tak mungkin tak berdosa. Kullu bani adam khata' wa inna khairal khata'ina tawwabun. Yang terbaik dari yang berdosa adalah yang bertobat. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan syarat tobat itu 3. Dikatakan dia tobat nasuha, tobat dari dosanya 3. Pertama, dia mengakui kalau itu dosa, dia sadar. Yang kedua, dia menyesali dosanya, menyesal. Dan yang ketiga, tidak mengulanginya lagi. Kalau udah dia sadar itu dosa, dia minta maaf, tobat, menyesal, tapi besok diulangnya lagi, maka tidak disebut dengan taubatan nasuha. Allah celup-celupkan dalam neraka tuh, celup. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bertobat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya serahkan ke moderator. Untuk teman-teman ataupun saudara-saudara bahkan keluarga kita yang berada di Palestina, yaitu melalui ACT ataupun aksi cepat tanggap. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada kedua orang guru kita yang telah menyempatkan hadir di kesempatan malam hari ini. Terima kasih kepada para panitia. Terima kasih kami ucapkan kepada para jamaah semuanya yang telah menyempatkan waktu di kesempatan malam hari ini. Ustadz Maher Twelibi tidak membawa siapapun, atas nama saya pribadi, bukan pesanan masjid, bukan pesanan siapa-siapa, tapi pesanan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Semoga Allah Ta'ala segera pulangkan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dan panjangkan umur beliau, dan Allah Ta'ala sehatkan jasad beliau, dan Allah Ta'ala kalahkan musuh-musuhnya. Pesan dari imam besar kami Al-Imam Muhammad Habib Rizik bin Hussein Shihab kepada umat Islam dan kepada bangsa Indonesia di seluruh Indonesia, enggak hanya umat Islam, umat non-Islam, kafir, umat non-Muslim yang atau kafir, dihimbau untuk kita hadir dalam acara reuni Akbar 212. Takbir, takbir, supaya kita bisa mengenang bagaimana umat Islam dan bangsa Indonesia di bumi NKRI yang Allah satukan dalam satu tempat demi menumbangkan penista agama. Takbir. Baik jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian ataupun tablik akbar di kesempatan malam hari ini. Pastikan sebelum para jamaah meninggalkan, kita doa bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Ustad. La syafaitah, di antara kami yang sakit berikan kesembuhan zahir dan batin. Wala maitan illa rahimtah, yang meninggal dunia lapangan kuburnya buat terang benderang makamnya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah.
إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha, mudahkan ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah, yang lajang yang gadis jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin sudah nikah dapat ingin punya anak, berikan anak para penghafal Quran, anak soleh solehah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin ammah. Jauhkan segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar dari Republik Indonesia dan seluruh negeri Islam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma akhdhulil kafarata wal musyrikin, Allahumma ansurna alal qawmil kafirin, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin wa fi Rohingya wa Uyghur wa fi kulli makan. Allahumma shattit shamla a'da'ina, Allahumma ja'al kaidahum fi nuhurihim, Allahumma ansurna ala man zalamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal Muhammad sallallahu. Baik, terima kasih kepada para jamaah semua. Kita tutup di kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hati-hati di jalan para jamaah semua. Kami mohon untuk memeriksa kembali barang bawaannya, entah itu dompet, tas, kunci, gadget, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun terjatuh, bahkan berpindah tangan termasuk sampah. Kami mohon untuk tidak meninggalkan sampah.